Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa sekalian. Kita masih membahas mengenai mata kuliah pengantar akuntansi 2 dengan materi buku besar pembantu. Mari kita simak bersama-sama. Buku besar pembantu digunakan untuk mencatat rincian akun tertentu yang ada di buku besar umum. Akun buku besar umum yang rinciannya dicatat dalam buku besar pembantu disebut akun pengawas atau controlling account. Sedangkan akun-akun yang merinci akun pengawasan disebut akun pembantu atau subsidiary account. Dua buku besar pembantu adalah buku besar pembantu utang dan buku besar pembantu piutang. Buku besar umum sering disingkat menjadi buku besar dan buku besar pembantu yang disingkat dengan nama buku pembantu. Buku besar kegunaannya adalah yang pertama, memudahkan penyusunan laporan keuangan karena akun-akun buku besar umum relatif sedikit. Lalu ketelitian pembukuan dapat diuji dengan membandingkan saldo dalam akun buku besar umum dengan jumlah saldo-saldo dalam buku pembantu. Lalu pembagian tugas dalam pengerjaan akuntansi dan yang keempat adalah memungkinkan pembukuan harian dari bukti-bukti pendukung transaksi ke dalam buku pembantu. Nah, jenis buku besar pembantu yaitu buku besar pembantu piutang dagang, yaitu buku tempat mencatat rincian piutang perusahaan menurut nama pelanggan atau debitur. Sumber pencatatannya adalah yaitu lajur penjualan, lajur piutang dagang, faktor penjualan atau bukti-bukti yang dapat menambah dan mengurangi piutang, serta jurnal penerimaan kas lajur piutang dagang. Buku besar pembantu mencatat secara terperinci dari setiap piutang, utang, dan persediaan. Adapun jenis buku besar pembantu dalam perusahaan dagang antara lain buku besar pembantu piutang tadi ya, dan berikutnya buku besar pembantu utang dagang. Di mana pada buku besar pembantu utang dagang yaitu sumber pencatatan bukunya yaitu jurnal pembelian untuk lajur utang dagang, jurnal umum apabila terjadi akun utang dagang di debit akibat memo debit atau kredit, lalu faktur pembelian di mana bukti-bukti lain yang dapat menambah atau mengurangi utang dagang. Baik, berikut adalah bentuk dari buku besar pembantu piutang atau subsidiary ledger account receivable, di mana kolomnya terdiri dari kolom tanggal, description, ya, debit, kredit, dan balance. Dipisahkan pada masing-masing nama customer. Kemudian di akhir dibuat list of account receivable atau tabel rekapitulasinya. Lalu berikut adalah tampilan buku besar pembantu utang, subsidiary ledger account payable, sama dibuat untuk masing-masing vendor. Ada nama vendor, ada kode vendor, lalu di akhir dibuat tabel rekapitulasi atau list of account payable. Nah, beberapa aspek penting dalam penyusunan buku besar pembantu yaitu dicatat buku besar pembantu langsung dari dokumen bukti transaksi tanpa jurnal khusus. Kemudian untuk mengecek jumlah dari jurnal khusus ke buku besar dalam buku besar pembantu, terutama laju reference diberi tanda check mark sebagai ciri sudah diposting. Lalu yang ketiga, pada akhir periode saldo akun buku besar pembantu dilakukan rekapitulasi. Oke, berikut adalah langkah buku besar pembantu piutang, di mana kita bisa mengetahui daftar saldo piutang untuk company atau perusahaan adalah CV Muda ya atau nama customer-nya. Nah, itu khusus dibuat satu tabel untuk satu nama pelanggan. Kemudian ketika terjadi pelunasan piutang, maka kita dapat informasinya dari cash receipt journal dan kemudian mengurangi saldo piutang milik CV Muda. Kemudian dari sumber sales journal diketahui ada kenaikan terhadap account receivable sehingga dicatat kembali pada buku besar pembantu piutang untuk nama customer CV Muda. Kemudian ada informasi lagi yang didapat dari jurnal memorial, terjadi retur penjualan, maka mengakibatkan pengurangan terhadap saldo piutang.
dan dicatat kembali pada buku besar pembantu piutang untuk nama customer CV Muda. Lalu didapat lagi informasi dari jurnal penerimaan kas, adanya pelunasan piutang, maka mengurangi saldo piutang untuk customer CV Muda. Ya, kemudian di akhir periode kita bisa lihat list of account receivable untuk piutang atas nama customer CV Muda, saldonya adalah 0. Lanjut adalah untuk contoh buku besar pembantu utang. Sebenarnya sama ya prosesnya, hanya pada buku besar pembantu utang tentu mencatat saldo utang. Pun dibuat per nama perusahaan. Didapat informasi dari jurnal jurnal pembelian, didapat adanya kenaikan saldo utang, ya, sehingga total saldo utangnya sebesar 3.052.500. Lalu informasi didapat dari cash payment journal, ada pengurangan terhadap saldo utang milik PT Anugrah Sejahtera, maka mengurangi saldo utang menjadi 1.237.500. Lanjut, informasi didapat dari purchase journal, adanya pembelian secara kredit dari PT Anugrah, maka utang kepada PT Anugrah bertambah pada posisi kredit, sehingga saldonya menjadi 9.817.500. Berikutnya dapat informasi dari cash payment journal, pelunasan utang kepada PT Anugrah Sejahtera sebesar 8.580.000, sehingga di sini saldo utangnya 0. Kemudian direkap, ya, dilihat di daftar atau list of account payable, di mana saldo utang kepada PT Anugrah Sejahtera adalah 0. Dan di sini diasumsikan ada utang juga kepada Delta Sanjaya masih berjumlah 1.155.000. Sehingga total utang yang dimiliki oleh perusahaan sebesar 1.155.000. Baik, itu adalah penjelasan untuk materi buku besar pembantu. Semoga membantu teman-teman untuk memahami materi. Kita akan lanjut kepada materi berikutnya. Cukup sekian, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.